Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah henti kita terima. Salawat dan salam tidak lupa marilah selalu kita sampaikan ke haribaan Rasulullah, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, siang hari ini tema kajian kita adalah tentang ibadah kurban. Insya Allah satu pekan lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha, juga sering disebut dengan hari raya Idul Nahar atau Idul Kurban, yang semua istilah itu memiliki keterkaitan erat dengan ibadah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya ibadah kurban ini merupakan bagian dari ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah kepada umat sebelum kita. Jadi kalau dalam usul fikih itu termasuk kategori syar'u man qablana atau asy-syari'atul qadimah, syariat terdahulu. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran, itu disebutkan bahwa perintah berkurban pertama kali itu Allah perintahkan kepada kedua putra Nabi Adam alaihissalam. Di dalam sebuah ayat dikatakan, Allah berfirman, "Watslu alaihim naba'abnai Adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Dan bacalah atau ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam dengan hak, yaitu ketika mereka berdua berkurban, kemudian Allah menerima kurban dari salah satu putra Nabi Adam dan tidak menerima dari yang satunya. Ada yang berkorban dengan hasil pertanian yang dipilih yang jelek-jelek, itu tidak diterima oleh Allah. Ada yang berkorban dengan hewan kurban yang baik. Nah, jadi ibadah kurban ini sudah disyariatkan bahkan kepada dua putra Nabi Adam, meskipun tentu teknis dan rincian tata cara syariatnya tidak sama. Kemudian kita juga membaca di dalam Al-Quran satu peristiwa yang sering disandarkan kepadanya syariat ibadah kurban, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra beliau yang bernama Ismail. Jadi dalam kisah itu disebutkan bahwa satu ketika Nabi Ibrahim ketika berbicara itu mengatakan, ya, karena dia gemar melakukan ibadah kepada Allah, ya, berkurban begitu, kemudian dia keceplosan begitu, ya, mengatakan, jangankan harta yang Allah berikan kepadaku, anak
laki-lakiku saja kalau diminta oleh Allah untuk disembelih, saya sembelih gitu ya. Nah, dilalah perkataan Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Satu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Ya, mimpinya Nabi itu kan bagian dari wahyu ya, ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim bermimpi beberapa kali, nah, dia yakin bahwa itu bukan sembarang mimpi ya, tetapi merupakan isyarat perintah dari Allah. Kemudian Nabi Ibrahim meminta pendapat putra beliau yang masih belia ya, yang bernama Ismail ya. Ismail itu dari sisi bahasa, ini bahasa Ibrani. Ismail itu artinya mendengar, Ismail itu artinya Tuhan. Il itu bahasa Ibrani artinya Tuhan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani, Israel, Isra itu hamba, Il itu Tuhan. Sebenarnya namanya bagus ya. Israel, hamba Tuhan artinya gitu ya dalam bahasa Ibrani. Meskipun kemudian keberadaannya menjadi orang-orang Israel ya berbeda lagi gitu ya. Tapi dari sisi nama itu baik. Bahasa Ibrani, Israel itu artinya hamba Tuhan. Bani Israel ya, keturunan dari Israel, hamba Tuhan, hamba Allah ya. Il itu Tuhan. Ismail yang mendengar Tuhan, yang mendengar Allah ya. Maka betul nama itu menjadi satu hal yang terwujud di dalam kenyataannya. Ismail mendengarkan perintah Allah dan dia tidak merasa keberatan untuk melaksanakan apa yang menjadi wahyu di dalam mimpi ayahandanya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian setelah itu kita sudah memahami ceritanya. Nabi Ismail pada akhirnya diganti oleh Allah dengan seekor kibasnya, domba yang gemuk gitu ya. Nah, ini satu hikmah juga yang mengisyaratkan bahwa yakinlah ketika Allah memerintahkan sesuatu, meskipun kelihatannya pada awalnya kok sepertinya mau merugikan kita gitu ya, tetapi pada ujungnya adalah sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi kita. Perintah berinfak, bersedekah, ya, berderma, bahkan berkorban yang kelihatannya sepertinya kok mengambil harta kita gitu ya, merugikan kita, yakinlah bahwa ujungnya itu akan membawa keuntungan yang besar bagi kita, pahala yang besar bagi Allah. Jadi perintah Allah itu insya Allah tidak ada yang akan mendolimi hambanya. Ini dicontohkan dalam peristiwa mimpinya Nabi Ibrahim itu. Dengan penuh ketaatan Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya, tapi sekali-kali Allah tidak akan menzolimi hambanya dan Allah mengganti dengan ketaatan Nabi Ibrahim itu Ismail dengan seekor kibas atau domba yang sangat gemuk gitu ya. Nah, ini satu hikmahnya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita memasuki pembahasan seputar ibadah korban. Saya awali dengan membacakan satu surat di dalam Al-Quran. Ini salah satu ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah korban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Atas nikmat Allah yang sangat banyak itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Di antara wujud rasa syukur itu adalah fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi berkorban ini selain bagian dari syariat yang diperintahkan agama dengan keutamaan dan kemuliaannya, juga sebagai wujud rasa syukur kita atas Al-Kautsar tadi, atas nikmat Allah yang sangat banyak tadi. Maka marilah Bapak Ibu yang memperoleh kelapangan rizki dari Allah, ya kita tidak berberat hati untuk menunaikan ibadah korban. Mari kita tunaikan salah satu syariat yang mulia ini.
Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencacimu Muhammad dialah yang terputus. Ini surat Al-Kautsar, surat yang di dalamnya berisi perintah ibadah kurban. Para ahli tafsir juga menyebutkan bahwa ayat fasholli li rabbika wanhar ini mengisyaratkan perintah sholat Idul Adha gitu ya. Dan ini satu hal yang harus berurut. Kita harus menunaikan sholat Idul Adha dulu, baru kemudian berkorban gitu ya. Jangan kemudian sebelum sholat Idul Adha sudah berkorban, sudah menyembelih hewan korban. Nah itu tidak sah secara fikih. Jadi secara fikih itu ibadah korban ditunaikan setelah kita menunaikan sholat Idul Adha. Ya misalnya ibu-ibu tidak menunaikan sholat Idul Adha karena berhalangan, setidaknya setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha dan khutbahnya. Nah bagi bapak ibu jamaah sekalian yang sudah memiliki niat untuk menunaikan ibadah kurban tahun ini, ada satu syariat yang perlu diperhatikan. Ini ada hadisnya di bawah saya tuliskan. Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, apabila kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, artinya sudah masuk bulan Dzulhijjah ya, karena di zaman Nabi itu diru'yat ya, dilihat. Nah, kalau sekarang ada sebagian yang sudah dihisab dan sudah yakin masuk bulan Dzulhijjah. Intinya sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Dan ada di antara kalian yang akan berkorban, sudah niat mau menunaikan ibadah kurban. Mungkin sebagian sudah daftar ke takmir masjid gabungan kurban sapi gitu ya, bahkan sudah di list di grup WA gitu ya. Itu jelas sudah niat, apalagi sudah store sejumlah uang ya untuk membeli hewan kurban. Atau yang mungkin belum, tetapi mungkin dia berencana nanti saya tak kurban kambing saja, tak bawa pas habis sholat Idul Adha ya. Pokoknya sudah niat gitu, tahun ini mau menunaikan ibadah kurban, maka hendaknya orang itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah dia tidak motong rambut dan tidak motong kukunya. Jadi sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya itu selesai disembelih ya. Jadi sudah disembelih ya, itu baru kemudian kita potong kuku dan potong rambut. Ini anjuran ya, bukan wajib. Tapi hukumnya mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan ya, sunnah yang disangatkan gitu ya, tapi tidak sampai wajib. Jadi kalau ada yang tetap motong kuku ya tidak dosa gitu ya, tidak dosa. Korbannya juga tetap sah ya. Hanya dia meninggalkan keutamaan ya. Meskipun ada juga ahli fikih yang memandang hukumnya wajib ya, tetapi mayoritas menghukumi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, jadi bapak ibu yang mau menunaikan ibadah kurban hendaknya menahan diri dari potong kuku dan potong rambut. Ya rambut mana saja, rambut kepala, kumis, jenggot dan seterusnya. Itu tidak kita potong dulu. Nah, waktu pelaksanaan ibadah kurban disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Jadi meskipun diniatkan kurban, tapi kalau nyembelihnya sebelum sholat Id atau mungkin sholat Idnya sudah dilaksanakan tapi masih khutbah gitu ya, itu dalam hadis ini belum sah kurbannya gitu. Karena kesusu gitu ya, sholat pingin nyembelih kambing gitu ya, disembelih gitu ya. Nah ini belum selesai khutbah Idul Adha-nya ya. Nah maka belum sah sebagai hewan sembelihan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id dan khutbahnya selesai, maka ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah melaksanakan sunnah orang-orang beriman. Nah, jadi itu paling gasik ya, kita nyembelih hewan kurban setelah sholat Id ditunaikan, khutbahnya selesai,
di lingkungan kita gitu ya kan. Khotbah itu macam-macam, ada yang di tetangga desa sebelah yang mungkin di sana lebih panjang ya. Paling tidak tempat kita menunaikan sholat id, nah itu sudah selesai. Nah itu awal waktu kita menyembelih hewan kurban, dan waktunya terbentang luas sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ada 4 hari sesungguhnya ya waktu kita menyembelih hewan kurban. Maka bisa misalnya, oh tahun ini kebetulan kok hari rayanya ada 2 gitu ya, ada yang hari Rabu, ada hari Kamis. Hari Rabu mengikuti PP Muhammadiyah, hari Kamis sesuai dengan perhitungan pemerintah ya, ruqyah gitu. Kalau misalnya satu masjid kok ada yang jamaahnya ikut pemerintah, ada yang ikut PP Muhammadiyah, nah takmir mungkin bisa mengambil satu kearifan, oh kalau begitu disembelih di hari kedua misalnya, biar semuanya terakomodir gitu ya. Karena bagi yang mengikuti hisab wujudul hilal PP Muhammadiyah kan juga masih tetap sah, wong itu hari tasyrik hari kedua. Dan bagi yang mengikuti pemerintah, kalau disembelih di hari ketika dia belum sholat id kan jadi masalah gitu kan, jadi nggak mantap gitu. Maka bisa dicari solusi yang sama-sama kemudian terakomodir. Nah beda masalahnya misalnya masjid itu semuanya mengikuti hisab wujudul hilal Muhammadiyah, monggo kalau mau disembelih misalnya tanggal 28 ya hari Rabu tidak masalah, karena di situ semuanya berhari raya di hari Rabu, terutama yang berkorban. Baik, jamaah sekalian, kemudian hewan kurban itu diupayakan yang kita berikan yang baik ya, karena dipersembahkan untuk Allah. Allah itu maha baik dan menerima yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka menurut fikih dilarang orang itu berkorban dengan hewan kurban yang cacat. Misalnya dalam fikih disebut buta sebelah atau kedua matanya buta, nggak boleh. Meskipun mungkin buta ini kan gemuk, wong dia gemuk kok buta nggak apa-apa, dagingnya banyak, nah, tapi nggak boleh. Jadi ibadah kurban itu bukan hanya persoalan daging gitu ya, tetapi memberikan yang terbaik sebagai persembahan kepada Allah. Pincang salah satu kakinya, ya, ini juga tidak mempengaruhi daging gitu ya. Ya, tapi tidak boleh secara fikih ya. Kecuali misalnya pincangnya ini karena accident, karena kecelakaan gitu ya. Pas hari H, dilalah pas dibawa ke tempat penyembelihan, ya terjadi insiden gitu ya. Mungkin dari kendaraan diturunkan, jadinya cacat gitu kan, atau cedera gitu. Nah kalau ini tidak mengapa ya, karena ini satu hal yang sifatnya di luar kendali kita, dan itu satu accident gitu ya. Tapi kalau dari awal tidak boleh ya. Kemudian sakit parah atau berbahaya ya, nggak sehat gitu ya. Kemudian terlalu kurus gitu ya, terlalu kurus ini sampai dagingnya ini ada apa enggak. Kadang-kadang kan di flyer, di orang yang menawarkan hewan kurban itu menawarkan hewan kurban mulai dari harga sekian gitu, kambing dari harga 1 juta sekian gitu ya. Apa kira-kira pantas enggak itu? Jangan kemudian kita tergoda murahnya gitu ya, tapi pantas apa tidak gitu. Jangan-jangan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, terlalu kurus misalnya, atau terpotong kuping atau buntutnya, ada bagian anggota tubuh hewan kurban itu yang cacat ya. Jadi kurban ini memberikan yang terbaik, sehat, tidak cacat, tidak sakit ya. Ya syukur-syukur ya dia gemuk gitu ya, nah, itu semakin baik. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan aib yang menjadikan hewan kurban terlarang untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan kurban ya. Kemudian beberapa hal yang disyariatkan saat menyembelih hewan kurban. Nah ini perlu Bapak Ibu perhatikan, barangkali ada yang belum diresok. Yang pertama, ini terutama untuk jagal ya, untuk jagal, orang yang bertindak selaku wakil dari sahibul kurban untuk menyembelih, dia harus membaca basmalah, ini wajib ya. Jangan sampai tidak baca basmalah. Bacanya di setiap memotong, bukan hanya potongan pertama. Ya, kalau misalnya ada
10 hewan kurban atau bahkan lebih dari itu, ya setiap memotong ya harus membaca basmalah. Dalilnya jelas, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, ini apalagi ibadah kurban itu ibadah secara khusus ya, jangan sampai meninggalkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi wallahu akbar. Nah, kemudian disunahkan juga membaca sholawat. Kalau membaca sholawat ini sunnah ya, hukumnya sunnah. Menurut madhab Syafi'i disunahkan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian membaca takbir, ya ini sunnah ya. Kalau yang wajib itu membaca basmalahnya tadi. Nah, membaca takbir sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah menyembelih 2 ekor kibas atau domba yang besar dan mempunyai 2 tanduk dengan 2 tangannya yang mulia sambil beliau membaca Bismillahi wallahu akbar, membaca basmalah dan bertakbir. Kalau misalnya mau ditambah takbiran gitu ya untuk menyemarakkan penyembelihan hewan kurban juga boleh, karena secara umum kan di hari raya Idul Adha disunahkan kita banyak-banyak takbiran ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, orangnya yang takbiran, jangan kaset terus yang diputer gitu ya. Nanti yang dapat pahala ya yang buat kaset gitu kan. Atau kalau sekarang ya yang di atau melalui media lain, tapi live orangnya langsung yang takbiran. Kemudian disunahkan juga membaca doa. Nah, kalau doa ini disunahkan bagi si jagal yang membacanya dan bagi bapak ibu yang kebetulan menunaikan ibadah korban. Kan orang yang berkorban itu disunahkan hadir ya, itu ada nilai sunnahnya untuk hadir. Dulu Rasulullah itu pernah meminta Fatimah untuk menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Ya Fatimah, sini lihat gitu kira-kiranya. Jadi bapak ibu yang berkorban disunahkan ya, ada nilai sunnahnya walaupun bukan harus ya. Ya sunnahnya sunnah biasa, bukan sunnah yang muakkadah ya. Disunahkan untuk hadir. Kecuali kalau korbannya misalnya di Gunung Kidul ya, di daerah minus gitu ya, atau di daerah-daerah yang sambil paksos misalnya ya, karena jauh tidak hadir nggak apa-apa. Tapi kalau di lingkungan kita disunahkan untuk hadir, setidaknya hadir ya, syukur-syukur ikut melihat. Nah, ketika hewan kurbannya disembelih itu kita dianjurkan baca doa, disunahkan gitu ya, karena ada dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, ketika Nabi menyembelih hewan kurban itu beliau berdoa. Apa doanya? Ini saya tuliskan. Allahumma taqabbal hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad dan keluarganya, keluarga Muhammad. Nah, kalau untuk kita ya tinggal diubah, bisa diganti dengan nama kita. Allahumma taqabbal hadza an siapa gitu kan, fulan wa keluarga fulan. Allahumma taqabbal hadza an fulan wa ali fulan gitu kan misalnya. Atau misalnya diganti dengan domir juga boleh. Allahumma taqabbal hadza anni wa ahli. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan keluargaku. Allahumma taqabbal hadza anni wa ahli. Nah, itu boleh. Nah, ini doa dalam bahasa Arab. Yang nyembelih disunahkan juga Bapak Ibu, tukang sembelih itu nyembelih sapi misalnya, Bismillah wallahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma taqabbal hadza an ya Bapak fulan dan keluarganya ya, Pak Fulana, Pak Fulan dan keluarganya, Pak C dan keluarganya, disebut 7 orang itu ada nilai sunnahnya gitu ya, disebut gitu ya, yang nyembelih itu nyebut itu ada nilai sunnahnya gitu ya. Karena Nabi dulu ketika menyembelih mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi biasanya sudah ada MC-nya ya, yaitu juga sudah mencukupi sebenarnya, tetapi kalau yang nyembelih ikut membaca itu lebih baik. Itu karena mungkin ini kan yang nyembelih biar konsentrasi gitu ya. Kemudian ada panitia yang secara khusus korban
sapi berikutnya ini dari keluarga bapak ini, akan lebih baik kalau ditambah doa ini, Allahumma taqabbal hadza an Pak Fulan dan keluarganya ya. Kemudian yang kedua dari bapak ini dengan keluarganya dan seterusnya sampai 7 orang dibaca, itu lebih utama ya. Yaitu sunnah, tidak harus, tapi itu kalau diamalkan menambah keutamaan ya. Kemudian yang berikutnya berlaku ihsan kepada hewan kurban ya, diantaranya memakai pisau yang tajam. Kemudian kalau bisa ya ketika disembelih jangan di depan teman-temannya gitu ya. Jadi ada tempat tersendiri untuk menyembelih, yang lain nanti dihadirkan ketika dia sudah disembelih gitu ya, sehingga tidak melihat temannya kemudian disembelih di depan matanya gitu kan. Mereka kan juga punya rasa gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk kita berlaku ihsan kepada hewan kurban, hewan sembelihan kita. Bukan hanya ketika menyembelih hewan kurban, tetapi juga ketika menyembelih sembelihan yang lainnya sekalipun. Kemudian sahibul kurban disunahkan menyaksikan. Nah ini sudah kita sampaikan tadi saat kurbannya disembelih. Bagi yang berkorban disunahkan pula ikut makan daging kurbannya, meskipun sedikit. Bapak Ibu misalnya ikut nyicipi, oh ini hewan kurbanku, kan kita dapat bagiannya maksimal itu 1/3 ya, kita ikut nyicipi ya, sedikit minimal ya, banyak juga boleh gitu. Mungkin barangkali ada yang tidak bisa makan banyak ya, sedikit itu juga disunahkan ya. Tapi kalau memang sama sekali tidak bisa karena alasan medis ya tidak apa-apa, karena itu nilainya sunnah ya. Jadi karena ada halangan misalnya nggak boleh makan daging, ya sudah tidak makan juga nggak apa-apa. Nah sahibul kurban boleh mengambil 1/3 itu maksimal gitu ya, maksimal. Kalau misalnya wah saya nggak usah banyak-banyak, saya tak ngambil 2 kilo aja juga boleh gitu ya. 1/3 itu bukan harus, itu maksimal bagian yang dapat kita ambil ya. Tapi kalau misalnya saya sedikit aja lah, yang lain biar didistribusikan untuk yang lebih membutuhkan juga nggak apa-apa gitu ya. Kita mungkin mengambil barang untuk sekali 2 konsumsi itu juga tidak apa-apa ya. Nah mungkin itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kajian siang hari ini tentang ibadah kurban yang insya Allah pekan depan akan menjadi bagian dari syariat agama yang ditunaikan oleh umat Islam di mana-mana. Mudah-mudahan kita semakin memahami dan juga bisa menunaikannya, serta juga memahami hal-hal terkait beberapa tata cara dan syariatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, silakan. Kalau non muslim tetangga kita misalnya kita beri bagian ya, sekedar ya sebagai hak tetangga, tidak mengapa ya kita beri gitu ya, karena masuk tidak dikasih, yang lain dikasih hanya dapat baunya, boleh saja. Tapi kalau ikut gabung itu kan ikut berkorban itu bagian dari syariat agama yang secara khusus untuk umat Islam sesungguhnya gitu ya. Misalnya perusahaan gitu kayak sekolah gitu ya, sekolah urunan siswanya 10.000 kemudian disembelih gitu ya. Ini korban dari SD mana gitu ya. Ya secara fikih sebenarnya korban itu kan personal ya dan keluarga gitu ya. Tapi seandainya itu ditunaikan SD gitu ya, atau satu majelis pengajian misalnya menyumbang, ya itu jatuhnya menjadi sedekah. Insya Allah tidak menjadi sia-sia, tetapi tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai sembelihan kurban secara fikih gitu ya. Tetapi insya Allah ya tidak sia-sia, karena paling tidak ya menjadi sedekah gitu ya. Paling tidak menjadi sedekah ya, kalau seperti itu.
Arisan kurban tahun depan misalnya, ini tahun ini Bapak dapat gitu ya. Dia bantu dia menabung. Oh enggak. Jadi per tahun itu dikeluarkan ada 4. dia pada prinsipnya sah ya, sah. Hanya kemudian kan status dia kan memiliki tanggungan, karena arisan itu kan berarti ya giliran yang mana yang dapat gitu kan, giliran yang dapat tahun depan mungkin giliran orang lain. Artinya ya sahnya sah, hanya karena dia kan mengambil haknya terlebih dahulu, kemudian dia harus menunaikan kewajiban membayar sejumlah uang yang mungkin harus dia lunasi dengan mekanisme arisan. Ya sahnya sah saja. Jadi ya asal itu kan, tapi kalau orang yang meninggal lunas. Oh, itu kalau lunas berarti ada pihak diambilkan dari kas gitu atau? Jadi itu katanya ya bisa dapat sinyal. Kalau mendengar ya, kalau menjadi kesepakatan di monggo, tapi sebenarnya ya kalau hutang mestinya dilunasi gitu ya. Tetapi kalau memang di backing dengan apa namanya dana yang ada dan kemudian sudah disepakati seperti dalam mekanisme asuransi syariah gitu ya, itu kan juga seperti itu, karena ada apa namanya yang menjadi sumber, ada dana yang kemudian bisa digunakan untuk menutup, dengan catatan ya tidak mendolimi pihak yang lain gitu kan. Kalau kemudian yang lain mestinya haknya ini karena dia meninggal kemudian tidak mendapatkan atau ada kekurangannya, kan menjadi apa namanya satu hal yang merugikan pihak lain. Jadi kalau ada kesepakatan yang itu secara syar'i bisa dipertanggungjawabkan, ya tidak mengapa. Mungkin demikian. Satu lagi Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang penyembelihan korban tadi disampaikan Bapak itu harus dibacakan doa. Jangan pun harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang saya khawatirkan selama ini kan dibacakan surat takbir di samping hewan korban dan dibacakan nama-nama itu dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang dikhawatirkan yang jagalnya itu enggak membaca. Jadi untuk jagalnya itu minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, itu minimal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur ditambah dengan ini salawat, kemudian apa namanya doa tadi, Allahumma taqabbal hadza an siapa. Tapi kalaupun tidak, itu bisa diwakili misalnya oleh panitia ya, memandu ya. Tapi kalau jagalnya itu yang minimal harus dibaca Bismillah itu, karena sembelihan kan harus dibacakan basmalah, dan itu dilakukan oleh yang motong gitu ya. Yang motong tidak cukup diwakili oleh yang memandu. Yang memandu boleh ikut membaca, tetapi yang harus membaca Bismillah itu yang motong. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim akbar. Kan pendek saja nih, kita bisa membriefing dulu sebelum pelaksanaan. Di Pak Jagal tolong mau basmalah Bismillahirrahmanirrahim akbar ya, karena itu bagian dari hal yang diperintahkan dalam syariat. Kalau misalnya yang lain kesulitan, nanti bisa diwakili oleh panitia. Tapi yang Bismillahirrahmanirrahim akbar itu ya Jagal mestinya baca. Kalau yang lain tidak juga, karena itu bukan kewajiban ya. Tapi itu kalau diamalkan kan sunnah, kan menambah nilai pahalanya. Mungkin demikian lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.